Halo Cinefile, gimana kabar kalian saat ini? Kalau lagi bahagia, senang atau kasmaran, bolehlah ketik awowo di kolom komentar. Setuju nggak kalau Tarzan adalah salah satu karakter fiktif yang paling populer? Dan kalian juga pasti sadar kalau udah banyak banget film, serial TV, siaran radio, pentas teater, video game, mainan, hingga lukisan yang menceritakan petualangannya. Akan tetapi di film yang berjudul The Legend of Tarzan kali ini mencoba memasukkan karakter fiktif ke dalam bingkai sejarah dengan menempatkan beberapa tokoh nyata ke dalam ceritanya. Dan biar gak makin puyeng, langsung aja deh yuk movie Rastis ceritain. Di hutan Kongo, wilayah Afrika, sekelompok tentara bayaran dikirim untuk mencari sebuah berlian legendaris bernama Opar demi melunasi hutang besar negara mereka, yaitu negara Belgia. Dipandu oleh beberapa warga setempat, Rom yang memimpin pencarian akhirnya berhasil mendapatkan lokasi berlian tersebut. Akan tetapi sayang beribu sayang, suku pribumi sana sudah bersiap menyambut kedatangan mereka dan menghabisi semua tentara tanpa pandang bulu. Menyaksikan Rom seorang diri, kepala suku pribumi yang bernama Mbonga ini mengetahui maksud dan tujuan ia mendatangi wilayah mereka. Kemudian Mbonga mengeluarkan berlian Opar dan membuat kesepakatan dengan Rom dengan memintanya untuk membawakan Tarzan ke hadapannya jika Rom menginginkan semua berlian tersebut. Berpindah ke London, Inggris, kita akan berfokus dengan seorang pria tampan rupawan bernama John Clayton III. Dia sedang menghadiri pertemuan orang-orang penting karena mendapat undangan dari Raja Belgia untuk melakukan tur ke negara Afrika, mengunjungi sekolah dan gereja yang baru dibangun. Akan tetapi John menolak mentah-mentah tawaran tersebut dan memilih untuk pergi meninggalkan pertemuan. Dr. Williams yang tidak mau menerima penolakan John coba buat mengejarnya dan kembali membujuk John dengan berkata kalau tujuan John ke sana sebenarnya bukanlah untuk berwisata, melainkan memastikan kebenaran tentang perbudakan yang sedang dilakukan oleh Raja Belgia di seluruh wilayah Kongo, Afrika. Dr. Williams juga meminta John agar ia diikut sertakan dalam perjalanan tersebut. Mendengar pernyataan itu, seketika penolakan John berubah. Dia memutuskan untuk pergi ke Kongo bersama Dr. Williams. Sebelum itu, John akan membawa kita semua menuju ke belasan tahun lalu saat ia dan keluarganya masih berada di hutan Afrika nih cuy. Nyatanya John adalah anak dari keluarga kaya raya, anggota Dewan Kerajaan. Kedua orang tua John terdampar di kedalaman hutan Afrika sebab pesawat yang mereka tunggangi dijarah oleh para bandit. Singkat waktu setelah beberapa bulan berada di hutan, kedua orang tua John bersama John yang masih bayi melanjutkan hidup mereka dengan bergelantung di rumah pohon. Sampai suatu hari John yang masih tidak mengerti apa-apa harus rela kehilangan ibu sebab terjangkit berbagai penyakit. Tak lama setelah itu ia juga terpaksa kehilangan ayah yang terkena serangan dari sekelompok biawak. Di waktu yang bersamaan, seekor gorila betina bernama Kala bersama anaknya yang bernama Akut mendatangi rumah pohon John dan membawanya untuk dibesarkan. Awalnya semua gorila tidak menerima keberadaan John, bahkan seringkali Tarzan harus mendapat ancaman dari mereka. Akan tetapi Kala berhasil melindunginya selama ini dan terus mengasuh John sampai ia tumbuh besar menjadi Tarzan. Setelah waktu berlalu dikala Tarzan sudah tumbuh, ia tanpa sengaja bertemu dengan Jane, seorang gadis relawan yang menjadi guru di salah satu desa dekat hutan tempat Tarzan tinggal. Momen pertemuan mereka bersamaan dengan kemunculan sekelompok gorila yang secara tiba-tiba menyerang Jane. Melihat hal tersebut, Tarzan dengan sigap langsung melindungi Jane menggunakan tubuhnya dan membuat dirinya bengap terkena pukulan saudara gorilanya, yaitu Akut. Kemudian Jane segera membawa Tarzan ke desa demi merawatnya. Setelah pulih, muncul dua orang suku pedalaman hutan melakukan perburuan gorila dengan tujuan untuk melakukan ritual pesugihan. Dua orang itu berhasil membunuh Kala, ibu gorilanya Tarzan. Mengetahui hal tersebut membuat Tarzan menjadi sangat murka. Ia mengajak beberapa gorila mengejar keberadaan mereka, kemudian menghabisi nyawanya. Dan siapa sangka kalau salah satu dari mereka adalah anak dari kepala suku Mbonga. Inilah alasan Mbonga memiliki dendam kesumat nih kepada Tarzan dan akan melakukan berbagai cara demi membalaskan kematian mendiang anaknya.
Kembali ke masa sekarang, di mana John membawa kabar kepada Jen sang istri mengenai dirinya yang akan kembali ke hutan Kongo, wilayah Afrika. Mendengar hal tersebut membuat Jen sangat bersemangat, namun John menegaskan nih kalau perjalanan ini bukanlah untuk berwisata atau reuni ke kelompok gorila, melainkan memastikan kebenaran tentang kabar perbudakan di sana. Jadi John meminta Jen agar tetap bersama Kuba demi keselamatannya. Keesokan harinya, John bersama Jen dan Dr. Williams langsung melakukan perjalanan. Kini mereka sudah sampai di wilayah Afrika dan bertemu dengan sekelompok singa. John pun menjalin temu kangen dengan salah seekor singa setelah sekian lama tidak berjumpa. Keberadaan John di Afrika juga segera diketahui oleh Rom bersama pasukannya. Di sini ia melakukan pertemuan dengan Froome dan mendapat kabar kalau saat ini John sedang mengunjungi desa tempat Jen pernah tinggal, juga tempat John dirawat saat ia menjadi Tarzan. Selain itu, dari pertemuan mereka, Rom juga bertujuan untuk meminta bala tentara bayaran dari Froome menggunakan berlian opar demi menangkap Tarzan. Kehadiran John dan Jen disambut baik oleh RT setempat, termasuk semua warga dan sahabat lama Jen. Di desa inilah Dr. Williams baru mengetahui kalau Jen tumbuh besar bersama para warga suku sambil mengajarkan mereka bahasa Inggris dengan ayahnya. Malam harinya, John, Jen, dan Dr. Williams diajak mengikuti pesta adat suku mereka. John juga mendapat kabar dari kepala suku mengenai kebenaran tentang kabar bahwa banyak orang yang diculik untuk diperdagangkan menjadi budak. Tetapi John tetap terlihat tenang karena ia tidak ingin merusak momen bahagia semua orang. Selesai berpesta, dikala Jen beranjak ke kasur untuk menggauli John, tentara bayaran Rom datang menahan semua warga suku sambil terus menodongkan senjata api. Beruntung John segera menyadari kemunculan mereka dan mulai menculik para tentara satu demi satu. Tetapi naas, aksi John harus terhenti setelah puluhan tentara bayaran berhasil meringkusnya bersamaan dengan kepala suku yang tewas di tangan Rom. Selain mengikat John dan membawa Jen bersamanya, tidak lupa Rom menahan beberapa suku untuk dijadikan budak. Namun mereka tidak tahu kalau masih ada Dr. Williams yang berhasil membebaskan para suku, kemudian menghabisi para tentara bayaran. Warga suku yang berhasil dibebaskan pun membantu aksi perlawanan Dr. Williams dengan menembaki mereka. Tetapi usaha mereka tidak terlalu bagus karena Jen bersama beberapa penduduk berhasil dibawa kabur. Sementara John, ia selamat dan terguling ke dalam hutan. Nah, Rom yang mengetahui kalau John pasti akan kembali demi menyelamatkan Jen memilih untuk pergi menggunakan kapalnya. Keesokan harinya, Dr. Williams baru menyadari kalau pelaku yang menculik Jen dan beberapa warga suku adalah Leon Rom. Dia merupakan salah seorang utusan Raja Belgia dan kepala divisi perbudakan di Afrika. Kebenaran mengenai perbudakan yang sedang dijalankan oleh Raja Belgia pun terbongkar di sini cuy, sehingga membuat John menjadi sangat murka. Kemudian ia bersama para warga suku bermaksud akan menyelamatkan Jen nih dengan cara mengambil jalan lurus menembus hutan dan berharap bisa mantekin kereta uap untuk sampai ke Pegunungan Boma. Aksi ugal-ugalan John bersama para suku membuat Dr. Williams kewalahan. Untungnya ia masih berhasil mengikuti cara mereka berjalan dari pohon ke pohon, kemudian bergelantungan untuk sampai ke atas kereta uap. Dan disinilah John kembali dikejutkan dengan kebenaran bahwa kereta uap itu membawa ratusan orang pribumi untuk dijadikan budak. Wah gila sih. Tidak terima akan hal tersebut, John langsung menurunkan kehebatannya dengan melawan para tentara yang sedang berjaga di dalam kereta. Salah satu dari mereka ternyata bertugas sebagai pengawas pembuatan jembatan. Ia juga memberitahu John dan Dr. Williams jika saat ini Rom telah berhasil membangun benteng di beberapa wilayah. Nah, benteng-benteng itu dihubungkan menggunakan jalur kereta uap. Lalu nantinya akan diisi oleh puluhan ribu tentara bayaran yang ia dapat dari Froome. Dan untuk mendanai para tentara bayaran tersebut, Rom membutuhkan berlian opar. Ini semua sengaja ia lakukan demi menyelamatkan Raja Belgia dari seluruh hutang, juga untuk membuat dirinya sendiri menjadi kaya raya.
Di sisi lain, Jen mendapat kenyataan lain bahwa undangan yang mengatasnamakan Raja Belgia merupakan akal-akalan Rom untuk mengundang John ke hutan. Tidak lain dan tidak bukan, maksud dari Rom itu sendiri adalah demi mendapatkan berlian opar dari Mbonga karena sudah menyerahkan John atau Tarzan kepadanya. Rom juga meminta tentara bayaran untuk mengurung Jen dan menjadikan salah satu pemuda suku sebagai tawanan agar Jen tidak melarikan diri. Sesampainya di sekitaran pegunungan Boma, Dr. Williams juga mendapat bukti dari sebuah buku yang memberitahu tentang perbudakan Raja Belgia, mulai dari rancangan sampai daftar nama suku-suku pribumi yang mereka perbudak. John dan Dr. Williams juga meminta beberapa dari mereka untuk menjaga buku tersebut, selagi ia dan Dr. Williams akan pergi untuk meminta bala bantuan. Penasaran bala bantuan dari siapa? Ya siapa lagi kalau bukan dari mereka, sekelompok gorila. Di sini John bermaksud untuk menantang pemimpin mereka yang kini dipegang oleh Akut, gorila saudara John saat ia masih menjabat sebagai Tarzan. Nah, karena ini merupakan pertempuran antar pria gorila, jadi Dr. William sama sekali tidak boleh membantu John apapun yang terjadi nantinya. Terlihat jelas kalau bobot tubuh dan otot John jauh dibandingkan dengan Akut, membuat John tersungkur terbalik berlutut di hadapan Akut. Luka yang didapat John dari pertarungan tadi juga segera diobatin dan kini mereka berdua mau gak mau melanjutkan perjalanan berdua-duaan doang nih untuk menyelamatkan Jen. Alhamdulillahnya di saat kesusahan mereka, John tiba-tiba didatangi para gajahnya Ongbak yang berniat untuk membantunya. Di sisi lain hutan, Rom sedang melewati perairan yang dipenuhi oleh kawanan kuda Nil. Dengan tega, ia menjatuhkan salah satu suku pribumi dan membuat Jen harus terjun demi menyelamatkannya. Nah, kejadian tersebut pun memberikan kesempatan Jen untuk bisa kabur dari kapal, namun aksinya juga membuat kawanan kuda Nil mulai mengejar mereka berdua. Pelarian yang Jen lakukan membuat ia tanpa sadar sampai ke wilayah hutan, tempat kawanan gorila sedang bersantai menikmati hujan. Tanpa berpikir panjang lagi, Jen segera menundukkan kepala berbarengan dengan kedatangan Rom bersama tentara bayarannya. Melihat kesempatan bisa menangkap kembali Jen, Rom langsung berjalan perlahan menghampirinya. Tetapi salah satu tentara bayaran justru menembak seekor gorila, membuat tentara yang lain ikut melakukan hal yang serupa. Tidak terima dengan kejadian mengerikan tersebut pun, sontak Jen mulai berteriak sekuat tenaga memohon pertolongan. John yang kebetulan masih berada di sana mendengar teriakan istrinya, langsung bergegas menuju ke TKP. Meski John datang di waktu yang terlambat, tetapi ia berhasil menyelamatkan Akut dari peluru panas. Dari situ mereka berdua kemudian melakukan combo maut untuk mengalahkan beberapa tentara bayaran yang tertinggal. Sementara Rom bersama sisa tentara bayarannya membawa Jen menuju ke tempat suku Mbonga. Lalu dalam perjalanan mereka dikejutkan dengan suara. Mendengar teriakan tersebut membuat dendam kesumut Mbonga semakin menjadi-jadi. Kesepakatan Rom dengan kepala suku Mbonga telah selesai. Tarzan kini sudah berada di hadapannya dan Rom berhasil mendapatkan berlian opar sebanyak yang ia mau. Kemudian pertarungan John melawan seluruh suku Mbonga pun tidak terelakkan. Sebagai salah satu penyihir yang bermain di film Shazam, membuat Mbonga mampu menandingi kemampuan tempur Tarzan. Beruntung Tarzan masih sempat melakukan serangan balik, disusul oleh Dr. Williams dan kedatangan semua kawanan gorila. Tarzan menyadarkan semua suku Mbonga kalau keberadaan berlian opar akan membuat Rom dan semua tentara bayarannya kembali untuk menghabisi mereka semua. Dr. William pun berkata, "Mari kita lupakan masa lalu. Toh kalian berdua sama-sama telah kehilangan sosok yang sangat penting kan di dalam hidup kalian?" Tidak jauh dari tempat pertarungan, pelabuhan bernama Boma saat ini telah dipenuhi oleh puluhan ribu tentara bayaran milik Vroom sesuai dengan permintaan dari Rom. John pun tidak mau kalah. Ia bersama Dr. Williams dan Akut memanggil semua hewan Afrika untuk membantunya melakukan penyerangan.
Suku pribumi bersama budak yang berhasil dibebaskan pun membantu aksi penyerangan Tarzan, membuat semua tentara bayaran Rom porak-poranda. No pain, no gain bagi Tarzan. Dia mengupayakan berbagai cara demi mendapatkan keinginannya, yaitu untuk menyelamatkan Jane, sang istri tercinta dari kekejian Rom. Meski salah satu kapal Rom berhasil berlayar, tapi Tarzan masih terus mengejar dibantu oleh Dr. Williams yang terus menembaki mereka dari seberang. Tapi secara tiba-tiba Rom mencekik dari belakang, lalu mengikat leher Tarzan ke besi kapal. Tidak mau pasrah dengan keadaan, Tarzan kemudian mengeluarkan suara panggilan kawin yang membuat biawak mendatanginya. Lantas ia segera menangkap Rom, kemudian melemparkan tubuhnya agar dimangsa oleh kawanan biawak. Semua suku pribumi menyaksikan kemenangan tersebut dan bersorak-sorai kegirangan. Alih-alih memastikan kebenaran tentang perbudakan, pada akhirnya Tarzan berhasil menyelamatkan seluruh pribumi Afrika dari kekejaman Raja Belgia. Setelah semua kejadian tersebut, Dr. Williams pulang ke London membawa buku bukti perbudakan yang dilakukan Raja Belgia dan memberikannya ke Dewan Berwajib. Kemudian setelah mengetahui jasa besarnya, semua anggota Dewan sepakat memberi kehormatan kepada Dr. Williams dengan panggilan George Washington Williams. Sementara John dan Jane, mereka berdua memilih untuk tinggal bersama pribumi Afrika. Dan setelah 1 tahun menetap, mereka pun dikaruniai seorang anak. By the way, seorang atau seekor nih. Kemudian film pun selesai. Wah, emang ya film Tarzan ini banyak banget versinya. Movie Rastis udah berkali-kali tahu nyeritain film temanya kayak gini. Dan ada aja alur yang berbeda dari biasanya. Untuk skor sendiri Movie Rastis ngasih 7 dari 10 jengkol nih, yang berarti cukup bawa buat kamu nikmatin. Kalau menurut kamu yang udah nonton film ini gimana? Mau ngasih berapa jengkol sih? Komen-komen ya. Dan terakhir Movie Rastis mengucapkan banyak terima kasih buat kamu yang udah nonton konten kami. Like video ini jika kalian suka. Kalau ada kritik, saran, atau mau request bisa banget di komen-komen kayak biasa. Pokoknya jaga terus kesehatan dan semoga keberkahan selalu menyertai kita. Salam dari kami untuk kalian semua. Bye-bye.